Sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada. Iya, formil banget nih. Mister Slaver nggak biasa formil nih para sadulur sebenarnya. Biar kelihatan lebih elegan. Padahal nggak juga. Mister Slaver senengnya apa adanya, ya kan? Ya seperti inilah Mister Slaver ya kan. Jadi kalau formil kadang nggak nyambung sama karakter Mister Slaver. Iya. Tapi sebelumnya para sadulur ya kan, Mister Slaver mau kasih tahu dulu sama para sadulur nih yang ada dimanapun Anda berada yang mau nonton tayangan Mister Slaver, ya kan. Kasih taunya gimana? Tayangan Mister Slaver nggak cocok ditonton sama orang-orang yang fanatik atau orang yang berpikirannya sempit. Ini kagak cocok buat dikonsumsi, iya kan? Kalau yang fanatik, kalau yang cara berpikirnya sempit, ngedenger ocehan Mister Slaver, ya mabok, mabok, kayak belum ngopi gitu. Maka tayangan Mister Slaver ini hanya cocok sama orang-orang yang mau berpikirnya luas, sama orang-orang yang mau menyingkirkan fanatik, ya kan, egosentris, ya kan. Begitu para sadulur. Kalau misalkan yang itu gak usah nonton dah, cepet-cepet tutup. Gini para sadulur, Mister Slaver bikin tayangan, ada beberapa tayangan Mister Slaver yang ngebahas apa itu yang dimaksud iman atau apa itu yang dimaksud takwa. Ada lagi yang cuman ngobrol-ngobrol pakai narasumber ngebahas tentang ayo kita bersatu. Dan hasilnya yang nontonnya sedikit. Tapi ketika Mister Slaver, ini antiknya, Mister Slaver bahas Satria Piningit, itu yang nontonnya sampai ribuan, ya kan? Nah, ini menjadi sesuatu hal yang antik buat Mister Slaver, ya kan? Begitu bikin konten, ya kan, yang mengupas siapa itu Satria Piningit, itu yang nontonnya banyak, ribuan. Berarti pada dasarnya, ya kan, teman kita, sadulur kita, ya kan, sedang menunggu kedatangan dari Satria Piningit. Begitu. Nah, hanya hari ini banyak pemahaman yang salah dalam memahami siapa itu Satria Piningit. Satria Piningit sama artinya dengan Ratu Adil. Ini bukan para sadulur. Satria Piningit ya tetap Satria Piningit, Ratu Adil ya Ratu Adil. Ini beda konteks, ya kan, walaupun nantinya akan nyambung, ya kan, kalau mengerti. Gitu, kalau mengerti rumus kehidupan maka akan sambung, ya kan, akan menyambung. Kalau tidak mengerti rumus kehidupan maka orang susah membedakan antara siapa Satria Piningit atau siapa itu yang disebut Ratu Adil. Gitu para sadulur. Nah, hari ini bahasan Mister Slaver mau membahas siapa yang disebut Satria Piningit dan siapa yang disebut Ratu Adil. Gitu para sadulur, ya kan. Nah, untuk mengetahui siapa Satria Piningit dan siapa Ratu Adil, maka kita harus tahu konsep kehidupan atau rumus kehidupan. Tanpa tahu rumus kehidupan, nggak akan ngerti siapa yang dimaksud Satria Piningit dan siapa Ratu Adil. Ini para sadulur, yang harus dipelajari adalah alam semesta ini siapa yang menciptakan, ya kan? Siapa yang memiliki alam semesta ini? Siapa para sadulur? Iya, itu tadi, si Maha Hidup. Iya, si Maha Hidup. Nah, siapa si Maha Hidup itu? Hari ini namanya banyak, siapa si Maha Hidup. Orang Arab bilang namanya Allah, orang Indonesia bilang namanya Tuhan, orang Cina bilang si Maha Hidup itu namanya Tian, orang Sunda bilang si Maha Hidup adalah namanya Gusti, orang Papua Tete Manis.
Tuh, orang luar negeri God. Nabi-nabi zaman dulu memanggil nama si Maha Hidup itu banyak. Ada Elohim, Yehova, Yahweh, banyak. Tetapi esensinya apa sebuah penamaan atau siapa dia yang sebenarnya? Gitu ya kan. Nah, ini harus dipecahin dulu kalau mau tahu siapa Satria Piningit dan siapa itu yang disebut Ratu Adil. Jadi begini para sadul, ya kan, si Maha Hidup banyak namanya, A, B, C, D, banyak. Orang Arab bilang Allah, ya kan. Maka ketika mau tahu siapa itu Allah, tanya sama orang Arab. Orang Indonesia tidak mengerti apa itu yang disebut Allah, karena bahasa Allah itu dari bahasa Arab. Maka yang harus kita pertanyakan, siapa Allah menurut orang Arab, gitu kan. Nah, ketika kita tanya, pasti jawabannya adalah Allah itu adalah Sang Pencipta. Gitu para sadulur, ya kan. Nah, kalau mau tahu Tuhan, tanyanya sama orang Indonesia. Karena orang Indonesia, ya kan, menyebut si Maha Hidup itu adalah Tuhan. Gitu nggak sadulur? Maka tanya sama orang Indonesia, siapa itu Tuhan? Ya kan? Jawabannya pasti dia adalah Sang Pencipta. Begitu nggak? Ya begitu. Ya kan? Nah, jawabannya adalah Sang Pencipta. Loh, kata orang Sunda namanya Gusti. Tanya sama orang Sunda, siapa Gusti itu? Pasti jawabannya merujuk kepada kata Sang Pencipta. God menurut orang luar negeri, tanya sama orang luar negeri, apa itu siapa God? Iya kan? Jawabannya sama nggak? Dia adalah Sang Pencipta. Begitu para sadulur, ya kan? Tanya lagi sama orang Papua, siapa itu Tete Manis? Siapa itu Mula Jadi Nabolon? Siapa itu Tian? Pasti semua merujuk kepada kata yang satu, yaitu Sang Pencipta. Begitu para sadulur, ya kan. Nah, pertanyaannya lagi adalah, kalau si Maha Hidup itu Sang Pencipta, kita tanya lagi, ya kan, berpikirlah, kenapa dia dikatakan Sang Pencipta? Gitu para sadulur, ya kan. Atau sebelum masuk ini, balik lagi ke sebuah penamaan itu tadi tuh. Ada Allah, ada Tuhan, ada Tian, ada segala macam, ada Lor, Tete Manis, ada Gusti. Dia kan, berarti esensinya bukan di sebuah penamaan, tapi siapa dia yang sebenarnya. Nah, semua merujuk kepada kata Sang Pencipta. Kalau artinya semua adalah Sang Pencipta, terus ngapain kita pada ribut? Orang sama, gitu. Ya si Maha Hidup itu cuma satu, tapi di dunia ini, ya kan, menyebutnya dengan A, B, C, dan F, sampai Z. Banyak penamaan-penamaan dia, tapi si Maha Hidup itu tetap satu. Satu barangnya banyak namanya, kan gitu. Nah, satu bentuknya, kan gitu. Tapi banyak penamaannya. Gitu. Jadi jangan terjebak di masalah penamaan lagi. Kalau para sadulur masih terjebak di penamaan, aduh, para sadulur nggak akan ngerti nanti esensi tentang kehidupan. Nggak akan paham itu yang namanya Satria Piningit, apa itu Ratu Adil, nggak akan paham. Ya, jadi buang. Mau dia manggilnya apapun, manggilnya A, artinya apa? Pencipta alam semesta. Oke, sama. Siapa? Allah. Apa itu Allah? Pencipta alam semesta. Sama, salaman. Ngapain pada ribut? Siapa? Si Maha Hidup yang disebut Tuhan. Itu pencipta, Sang Pencipta. Oh, sama. Siapa itu Gusti? Sang Pencipta. Sama. Siapa itu Tete Manis? Oh, dia adalah Sang Pencipta. Sama, salaman. Udah, nggak usah ribut. Ya kan? Hari ini kita ribut di penamaan terus. Begitu ya para sadulur? Ya begitu, ribut aja urusan penamaan. Yang harus dicari tahu siapa dia.
Gitu. Nah, antiknya dia disebut sang pencipta. Nah, pertanyaannya, si Maha Hidup itu disebut sang pencipta kenapa? Kenapa? Ya itu tadi, karena ada yang dicipta. Kan gitu. Ada yang diciptakan. Begitu nggak para sadulur? Kenapa si Maha Hidup itu disebut sang pencipta? Karena jawabannya, karena ada yang diciptakan. Pertanyaannya ulang, apa yang dia ciptakan? Apa? Ya, nah itu dia. Yang diciptakan ini alam semesta. Atau singkat deh, yang diciptakan itu adalah alam. Dan manusia adalah bagian daripada alam itu sendiri. Begitu nggak perasa dulu? Ya harus begitu. Kalau nggak begitu nggak ngerti. Nah yang antiknya, pencipta, ya kan? Pencipta menciptakan, berarti antara kenapa dia dikatakan sang pencipta? Karena ada yang diciptakan. Berarti ini hukum berpasangan. Adanya pencipta karena ada yang diciptakan. Gitu nggak para sadulur? Iya. Kalau dia tidak pernah mencipta, ya nggak disebut pencipta. Maka antiknya, kenapa si Maha Hidup itu disebut sang pencipta? Karena ada yang diciptakan. Gitu. Pertamanya adalah si Maha Hidup atau si pencipta. Pertamanya adalah si Maha Hidup. Maka si Maha Hidup menciptakan pasangan dari dirinya. Gitu. Ya, simak baik-baik para sadulur. Pertamanya adalah si Maha Hidup. Karena belum ada kehidupan, hanya ada si Maha Hidup atau si pencipta tadi. Ya, pertamanya adalah si Maha Hidup. Kemudian si Maha Hidup dia menciptakan pasangan dari dirinya sendiri. Diulangi. Pertamanya adalah si Maha Hidup. Kemudian si Maha Hidup menciptakan pasangan dari dirinya yang satu atau dari dirinya sendiri. Gitu. Nah, si Maha Hidup menciptakan apa? Itu tadi, menciptakan alam. Iya nggak para sadulur? Iya. Jadi pasangan si pencipta adalah yang diciptakan. Si Maha Hidup menciptakan pasangan dari dirinya sendiri. Apa yang diciptakan oleh si sang pencipta? Yaitu alam tadi. Gitu. Jadi dengan kata lain, si Maha Hidup adalah Bapa, kan gitu. Atau si pencipta itu ditematkan menjadi dialah Bapa, dan yang dicipta ditematkan menjadi Ibu. Itu para sadulur, ya kan. Si Maha Hidup itu ditematkan sebagai Bapa, dan yang diciptakan ditematkan sebagai pasangan, berarti perempuannya, yaitu yang disebut Ibu. Begitu nggak para sadulur? Iya begitu. Kalau misalkan di ajaran Al-Quran misalkan, ya kan, si Maha Hidup itu, ya kan, dia mencipta, sang pencipta. Sang pencipta ini ditematkan dengan kata huwa. Huwa artinya laki-laki. Gitu para sadulur. Huwa itu adalah artinya laki-laki. Nah, sementara yang diciptakan disebutnya hiya. Apa itu hiya? Adalah artinya perempuan. Begitu nggak sadulur? Iya. Nah, si pencipta ditematkan sebagai huwa atau dia sebagai laki-laki. Maka
hanya ada satu laki-laki di alam semesta. Siapa dia? Ya si Maha Hidup tadi. Itu satu laki-laki. Siapa dia? Ya si Maha Hidup. Laki-laki di alam semesta ini adalah si Maha Hidup itu sendiri atau si Sang Pencipta itu tadi. Ya, ya. Nah, si Sang Pencipta menciptakan. Sang Pencipta disebut laki-laki, atau di bahasa Arabnya itu disebut huwa, yang artinya laki-laki. Tapi ini bukan bicara gender, tapi bicara karakter. Bahwa Sang Pencipta itu adalah laki-laki karakternya, atau bapak gitu. Laki-laki kan yang jadi bapak. Nah, yang dicipta, si Pencipta menciptakan alam semesta. Yang diciptakan oleh Sang Pencipta disebutnya karakternya perempuan, atau disebut Hia. Kan begitu. Atau disebut Hia. Maka karakternya yang diciptakan oleh dia semua di mata Sang Pencipta adalah perempuan. Begitu para sadulur. Jadi yang diciptakan semua di mata Sang Pencipta adalah perempuan. Jadi hanya ada satu laki-laki di alam semesta ini adalah Sang Pencipta itu tadi. Berarti kita, Mr. Slebor, di mata Sang Pencipta siapa? Laki-laki? Bukan. Mr. Slebor di mata Sang Pencipta itu adalah perempuan, karena yang diciptakan disebutnya Hia, atau dialah perempuan. Begitu para sadulur. Jadi yang diciptakan itu adalah karakternya perempuan. Maka semua yang ada di muka bumi ini harus mengabdi pada satu laki-laki. Ya kan? Siapa laki-laki itu? Itu tadi si Maha Hidup tadi. Ya kan? Si Maha Hidup tadi yang menciptakan alam ini. Gitu para sadulur. Nah, kalau kita tematkan laki-laki itu atau si Maha Hidup itu adalah laki-laki, ya kan? Dan pemimpin itu harus laki-laki. Maka si Pencipta itu ditematkan juga sebagai raja. Gitu, sebagai raja Sang Pencipta itu. Sebagai rajanya alam semesta. Ya, gitu. Nah, kalau si Sang Pencipta itu raja alam semesta, maka yang diciptakan oleh si Pencipta itu adalah karakternya tadi apa? Perempuan. Ya kan? Atau yang disebutnya Hia. Gitu. Hia artinya perempuan. Maka ratu, ya kan? Ratu dari Sang Pencipta adalah itu tadi alam. Ratu dari Sang Pencipta adalah alam ini. Itu nggak para sadulur? Iya begitu. Tapi kalau yang ininya sempit atau fanatik, ya kan tutup dah channel Mr. Slebor. Nggak bakal ngerti. Nah, balik lagi. Sang Pencipta ditematkan sebagai laki-laki, satu laki-laki di muka bumi ini. Ya kan? Atau di bahasa Arabnya dia huwa, karakter laki-laki. Bukan bicara gender, tapi adalah karakter. Sementara Sang Pencipta itu menciptakan, disebutnya Hia, atau karakternya perempuan. Ingat ya, Sang Pencipta adalah laki-laki atau huwa disebutnya. Yang diciptakan Hia, atau karakternya perempuan. Karena dia laki-laki, yang diciptakan adalah perempuan, maka kalau sistem berpasangan, berarti Sang Pencipta adalah raja. Gitu, kalau ditematkannya sebagai raja. Nah, berarti raja ini punya pasangan. Siapa pasangannya? Ya ratu. Siapa ratunya tadi? Siapa? Itu dia. Alam yang dia ciptakan, itulah ratu dia. Jadi udah kejawab belum nih? Ya, jawab ya. Berarti kalau Sang Pencipta itu adalah raja, berarti ratunya adalah apa? Ya itu alam itu tadi.
Jadi siapa yang dibilang Ratu Adil? Itu dia. Alam ini yang dibilang Ratu Adil. Karena dari alam ini terlahirlah yang namanya Satria Piningit nanti ke depannya. Sang pencipta adalah raja. Alam semesta ini adalah ratu. Maka yang dibilang Ratu Adil adalah alam ini. Kalau spiritual bahasanya gini, Ibu Bumi, Bapak Langit, kan begitu. Orang spiritual banyak yang mengerti ini. Tapi banyak juga yang nggak mengerti. Siapa itu Ibu Bumi, siapa itu Bapak Langit? Ya Ibu Bumi itu ya alam ini. Siapa Bapak Langit? Ya Sang Pencipta itu tadi. Nanti kan gitu, rumusnya adalah ketika raja ini bergumul dengan ratunya, maka akan melahirkan. Ya, melahirkan siapa? Iya, bapaknya nanti ya kan akan punya turunan, kan gitu. Konsep kehidupan ini namanya. Nanti akan melahirkanlah yang namanya laki-laki juga. Siapa laki-laki? Itu anaknya, nanti dia yang akan menguasai alam semesta ini. Itulah yang nanti lahirnya Satria Piningit, ya kan? Kan begitu. Karena Satria Piningit ini adalah pengganti daripada si raja itu. Gitu. Jadi yang dimaksud raja itu adalah Sang Pencipta tadi. Yang dimaksud Ratu Adil adalah alam semesta ini. Karena alam inilah yang sudah adil. Gitu. Nah, adil ini bukan 50-50, bukan. Adil ini apa? Ayo coba para sadiler, tahu nggak adil? Apa? Nah itu dia. Adil ini adalah profesional atau proporsional, sesuai fungsinya, sesuai kapasitasnya. Itulah namanya adil. Nah, alam ini sudah adil, ya kan? Dimana semua makhluk yang di muka bumi ini, ya kan, berfungsi harus sesuai fungsinya masing-masing. Gitu. Maka alam inilah Ratu Adil itu sendiri. Nah, sebagai manusia, belajarlah pada alam. Belajar pada alam tentang hukum dan ketetapan alam itu sendiri. Balik lagi ya. Jadi yang disebut Ratu Adil itu adalah alam itu sendiri. Maka sang raja ini bergumul dengan yang Sang Pencipta bergumul dengan yang diciptakan, maka akan melahirkan seorang pemimpin. Nanti seorang pemimpin ini harus laki-laki juga, ya kan, sesuai dengan rajanya laki-laki. Maka pemimpin nanti yang bangkit pun harus laki-laki. Gitu. Ya, tapi laki-laki ini ditematkan namanya bukan Hua. Ya, kan? Hua hanya untuk ditematkan kepada si makhluk hidup itu tadi, adalah si Sang Pencipta. Gitu. Jadi Hua hanya untuk ditematkan kepada Sang Pencipta itu tadi. Hua artinya dia adalah laki-laki. Dan ingat, bukan bicara gender, tapi bicara karakter. Hua artinya laki-laki. Yang dicipta, ya, si pencipta disebutnya Hua atau karakter laki-laki. Yang dicipta karakter Hia atau perempuan. Maka dia nanti akan melahirkan yang namanya Arijal. Begitu para sadulur. Arijal kan gitu. Rijal. Kalau ada cewek-cewek ya kan ngeliat lelaki lagi lewat dia bilangnya, Rijal ya kan. Begitu, artinya siapa? Rijal atau Arijal, atau yang kerennya hari ini Rijal. Iya,
Rijal itu disebutnya laki-laki. Begitu para sadul, Rijal itu disebutnya laki-laki. Nah, kenapa kok Arijal? Kenapa enggak Hua? Beda lah para sadulur. Hua ini hanya ditempatkan kepada Sang Pencipta, ya kan? Ditempatkan kepada Sang Pencipta. Yang Sang Pencipta menciptakan disebutnya Hia, atau karakternya perempuan. Maka dia nanti akan melahirkan, yaitu Arijal atau Rijal gitu. Nah, Rijal ini punya pasangan. Siapa pasangannya? Siapa? Iya, kalau laki-laki kan harus pasangan. Siapa pasangannya? Itu tadi. Siapa? Iya bener, Anissa. Gitu. Anissa atau perempuan. Dan kalau ada perempuan lewat, Nisa, itu berarti perempuan. Anissa, perempuan. Artinya perempuan, karakter perempuan. Gitu para sadulur. Udah bisa nebak-nebak belum nih yang Mr. Slebor omongin? Jadi gini para sadulur, kalau pas para sadulur ngerti konsep kehidupan ini, si Sang Pencipta disebutnya Hua atau karakternya laki-laki, yang dicipta disebut Hia atau karakternya perempuan. Kalau si Sang Pencipta itu ditempatkan sebagai raja, maka yang diciptakan ini adalah pasangannya. Berarti yang diciptakan ini adalah ratunya. Gitu para sadulur. Jadi paham nggak siapa yang disebut Ratu Adil? Itu dia, alam itu sendiri. Karena alam ini yang mengerti. Alam ini mengerti Ratu Adil. Dia mampu, ya kan? Dia mampu adil sesuai porsinya. Dimana pohon fungsinya adalah misalkan berbuah, ngeluarin oksigen. Begitu. Nggak ada pohon yang bikin mal, nggak ada. Tapi kalau pohon diperbantukan nanti bikin mall bisa. Tapi kalau pohon yang bikin mall nggak bisa. Begitu. Nanti yang bikin itu tadi Rijal itu tadi, ya kan? Anaknya dari Sang Pencipta sama yang diciptakan, maka akan lahir yang namanya Arijal. Karakternya juga laki-laki. Gitu, karakternya laki-laki. Nah, dia punya pasangan namanya Anissa atau karakternya perempuan. Gitu para sadulur. Jadi udah paham ya. Yang disebut Ratu Adil itu bukan Satria Piningit, tapi Satria Piningit itu berasal dari Ratu Adil. Iya, karena dia dilahirkan oleh alam ini. Begitu. Satria Piningit dilahirkan oleh Ratu Adil. Siapa itu Ratu Adil? Yaitu alam ini. Dari alam ini lahirlah Satria Piningit. Gitu. Maka jangan salah-salah. Nanti puyeng kalau nggak ngerti ini siapa Satria Piningit, ini siapa Ratu Adil. Nanti bingung, pecahkan dulu dari konsep yang tadi atau rumus. Hari ini para sadulur misalkan punya PR matematika. Bagaimana para sadulur bisa mengerjakan itu PR matematika kalau para sadulur tidak mengerti rumus matematika? Hari ini para sadulur tidak akan mengerti siapa Satria Piningit dan siapa Ratu Adil kalau para sadulur tidak tahu rumus kehidupan. Yang tahu rumus kehidupan, dia yang bakal tahu itu siapa Satria Piningit, siapa Ratu Adil, dan siapa itu Sang Pencipta. Gitu para sadulur ya kan? Nah, kalau dulu disebutnya Sang Pencipta ini raja, ratunya adalah alam. Dia melahirkan nanti seorang pemimpin, laki-laki juga, disebut Arijal atau karakter laki-laki. Jadi nggak ada bicara gender di sini. Jadi pemimpin mau perempuan, mau laki-laki,
Ya kan, itu sama aja. Karena bukan berbicara gender. Jangan ributin masalah gendernya, dia nggak pantas jadi pemimpin karena dia perempuan. Salah, bukan begitu. Jadi mau perempuan kayak mau perempuan kayak gendernya perempuan kayak mau gendernya laki-laki juga boleh memimpin. Boleh kalau karakternya adalah laki-laki. Kalau karakternya perempuan nggak boleh. Nah, bangsa kita ini banyak pemimpin yang karakternya perempuan. Gitu, banyak karakternya perempuan. Maka hancur-hancuran bangsanya karena karakternya perempuan. Seorang pemimpin itu harus karakternya laki-laki. Nah, apa cirinya karakter laki-laki? Karakter laki-laki salah satu cirinya adalah menafkahkan. Menafkahkan apa? Itu tadi, menafkahkan sebagian rezekinya. Rezekinya yang mana? Yang diterima dari bapaknya, dia kasih lagi. Kan gitu. Dikasih sama sang pencipta, dia kasihkan lagi. Itu malah menafkahkan. Tapi bukan hanya cuman materi. Cirinya laki-laki adalah, karakter laki-laki adalah dia yang mampu menafkahkan. Menafkahkan apa? Baik itu materi, baik itu keilmuan. Itulah yang disebut laki-laki. Jadi nggak ada urusan sama gender. Jadi buat para sadulur dimanapun Anda berada, jangan fanatik dengan gender. Kalau dia gendernya walaupun perempuan, dia bisa menafkahi. Baik itu hartanya dan keilmuannya, itulah laki-laki. Kalau dia bentuknya laki-laki, tetapi dia tidak pernah menafkahkan, baik itu secara materi, baik itu secara keilmuan, dia disebutnya perempuan. Gitu para sadulur. Itu yang korupsi itu perempuan itu. Nggak pantas jadiin pemimpin. Perempuan tuh di dapur aja. Ya kan? Karena cirinya pemimpin harus laki-laki. Bangsa di dunia pemimpinnya harus laki-laki. Cirinya yang mana dulu? Bukan yang pada gender, tapi pada karakter. Bicara pemimpin laki-laki, bukan adanya di gender, tapi adanya di karakter. Karena ciri seorang pemimpin laki-laki adalah dia mampu menafkahkan hartanya dalam keadaan luang ataupun sempit. Gitu, dalam keadaan luang ataupun sempit dia selalu menafkahkan. Hartanya yang dinafkahin bisa bentuknya materi, bisa pemahaman atau keilmuan. Itulah laki-laki. Jadi jangan pusing. Oh, itu pemimpinnya perempuan. Ya jangan dilihat casingnya, jangan dilihat gendernya. Lihat, dia mampu menafkahkan tidak. Iya, kalau dia mampu menafkahkan, itulah laki-laki. Hari ini bangsa kita, ya kan, banyak salah paham. Perempuan itu nggak boleh memimpin. Yang harus memimpin tuh imam tuh harus laki-laki. Iya betul. Yang harus memimpin adalah laki-laki. Tapi bukan secara gender, secara pengkarakteran tadi. Jadi begitu para sadulur harus mengerti, ya kan, yang dimaksud dengan pemimpin itu harus laki-laki. Laki-laki bukan pada gender, tapi pada karakter. Yang disebut laki-laki itu cirinya yang mampu menafkahkan hartanya, baik itu di dalam keadaan yang luang ataupun sempit. Dan ini jangan diartikan, balik lagi, dan ini jangan diartikan hanya materi saja, tapi seorang lelaki itu menafkahkan semuanya. Itu pada saat dulu semuanya, baik hartanya, baik keilmuannya. Itulah laki-laki. Jadi nggak usah ribut-ribut lagi. Oh, bangsa kita dipimpin sama perempuan. Perempuan itu nggak pantas karena yang harus memimpin itu laki-laki. Iya bener. Yang harus memimpin adalah laki-laki. Tapi bukan ngomongin gender, tapi ngomongin karakter. Gitu persadulur.
Jadi kalau bangsa ini misalkan yang memimpinnya perempuan, ya nggak apa-apa. Yang penting dia bisa menafkahkan hartanya di waktu sempit ataupun luang, harta dan keilmuannya. Ya, yang mampu memberikan efek manfaat baik, dialah laki-laki secara pengkarakteran. Itu para sadulur. Ya, Mr. Slebor menutup obrolan. Jadi bahasannya biar nggak kemana-mana lagi, ya kan? Biar para sadulur nggak pusing-pusing lagi. Karena tayangan Mr. Slebor balik lagi bakal musingin sama orang-orang yang fanatik, sama orang-orang yang otaknya sempit, nggak mau membuka cakrawala berpikir yang luas. Dan mereka yang seperti itu biasanya yang tidak mengerti konsep kehidupan atau rumus dari kehidupan. Nah, kan antik. Kalau mereka tidak mengerti rumus kehidupan, ya nggak benar-benar hidup dong. Walaupun hidup pada esensinya dia adalah mati. Karena untuk hidup itu harus tahu bagaimana rumus kehidupan agar hidup kita benar-benar hidup. Jangan yang hidup tapi nggak ngerti rumus kehidupan. Ya kita cuman mayat hidup. Apa? Mayat hidup. Kelarin. Jadi yang namanya Satria Piningit itu bukan Ratu Adil. Ratu Adil itu adalah alam itu sendiri. Alam itu yang melahirkan Satria Piningit. Dan yang dimaksud Satria Piningit itu adalah yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan, perbuatan, serta dibatasi oleh ya hukum bapaknya tadi atau hukum penciptanya tadi. Hari ini namanya Satria Piningit. Gitu. Kalau dulu namanya Rasul. Jadi benar tuh para sadulur. Kita harus nunggu Satria Piningit itu. Dan udah dekat ini. Udah dekat karena sekarang malam sedang berangsur-angsur fajar. Malam sedang digantikan oleh siang. Gitu. Maka memang Satria Piningit ini akan bangkit di bangsa kita. Itu para sadulur. Lagi, Satria Piningit itu akan benar bangkit di bangsa kita. Ini harus bangga. Tapi kenapa harus bangkit di bangsa kita? Itu dia, bangsa kita udah carut marut, udah nggak ngerti ajaran sang penciptanya, maka amburadul. Maka harus bangkit itu yang namanya Satria Piningit. Karena dia yang akan menetapkan hukum dari sang pencipta itu tadi, atau yang bakal menetapkan hukum dari bapaknya tadi. Gitu ya para sadulur ya. Semoga para sadulur bisa tonton tayangan Mr. Slebor ini, bisa nambah kepahaman lagi dan bisa mengerti apa itu esensi dari rumus kehidupan atau konsep dari kehidupan. Tanpa mengerti rumus kehidupan atau konsep kehidupan, para sadulur nggak benar-benar hidup. Gitu. Makanya berubah, yang masih fanatik berubah pikirannya biar nggak fanatik. Nanti keseleo kalau fanatik. Bukan nanti, yang fanatik itu keseleo, yang cara berpikirnya sempit itu keseleo. Maka sang pencipta itu adalah si maha luas. Maka kalau mau memahami siapa sang pencipta, luaskan cara berpikir Anda. Ketika Anda mampu meluaskan cara berpikir Anda, Andalah mungkin yang bisa menjalankan perintah bapaknya. Begitu para sadulur. Ya. Tapi obrolan Mr. Slebor ini bukan berarti Mr. Slebor ini sudah benar hidupnya. Mr. Slebor masih banyak kesalahan, masih banyak kehilapan. Maka buat para sadulur yang ada dimanapun berada, kalau yang Mr. Slebor sampaikan ini dianggap menyimpang dari apa yang para sadulur memahami, atau menyimpang dari ajaran, karena Mr. Slebor pun masih belajar, maka yang Mr. Slebor dengan kerendahan hati Mr. Slebor, kalau ada yang lebih paham dari Mr. Slebor, please ajarin Mr. Slebor. Gitu para sadulur, karena Mr. Slebor
Makanya disebutnya kontennya Mister Selebor. Orang masih selebor, masih butuh belajar, masih butuh ada orang yang mengasih tahu, ngasih asupan, membenarkan gimana caranya menjadi benar. Jadi Mister Selebor mau belajar sama siapapun yang merasa lebih benar dari Mister Selebor. Mister Selebor terbuka, ajarkan Mister Selebor dengan kerendahan hati. Itu para sadulur. Dan obrolan Mister Selebor ini, ya kan, jadikan sebuah bahan pemikiran, bahan pertimbangan. Jangan ditelan mentah-mentah. Gitu. Kalau ditelan mentah-mentah, kalau omongan Mister Selebornya salah, kan ini menyesatkan para sadulur. Ya, jadi dikoreksi lagi dianalisa lagi. Karena kebenaran hanya milik Sang Pencipta. Sementara kehilapan dan kesalahan itu pada kita sebagai manusia yang banyak kehilapan, kesalahan. Begitu. Jadi kalau mau belajar benar, belajar sama hukum dan ketetapan si Sang Pencipta. Gitu. Kalau kita mengerti hukum dan ketetapan Sang Pencipta, maka kita akan benar. Sudah tahu pun belum benar. Karena hukum itu harus diimplementasikan. Kalau cuma tahu, oh hukum Sang Pencipta ini jalankan perintah dan jauhi larangannya. Oh udah tahu, perintahnya oh udah tahu, oh larangannya udah tahu. Tapi nggak dijalanin, percuma. Karena hukum itu adalah bentuk dari implementasi. Gitu. Kalau kita tidak pernah berbuat, ya kita cuma mayat hidup yang bisanya makan, minum, berkembang biak. Kalau cuma taunya makan, minum, berkembang biak, sama aja kayak binatang. Kalau disebut binatang, ya enggak. Maka kita harus jadi manusia. Manusia yang benar-benar manusia. Caranya jadi manusia, belajar konsep kehidupan. Siapa pencipta, siapa yang dicipta, siapa ini ngomong PR nanti ke depannya. Kalau diomongin semua nanti Mister Selebor ngomongnya ke sana jauh, ke sini jauh, ngelebar. Kepala sadulur ngedengerinnya jadi pusing. Karena akan pusing kalau para sadulur tidak tahu rumus esensi kehidupan, nggak bisa paham. Gitu ya para sadulur ya. Oke lah. Ya. Baik para sadulur, Mister Selebor harus pamit. Harus mundur. Harus nyungkur. Kemarin udah, harus nyungkur enggak? Ya kan? Pamit mundur. Balik lagi, kebenaran hanya milik Sang Pencipta. Kehilapan, kesalahan milik Mister Selebor jadikan sebagai acuan berpikir. Analisa lagi omongan Mister Selebor. Ambil yang benarnya, buang yang salahnya. Jangan ditelan mentah-mentah. Kalau para sadulur sepaham dengan Mister Selebor, berarti para sadulur mengerti esensi kehidupan. Baik para sadulur, Mister Selebor pamit mundur. Jaga diri para sadulur dimanapun Anda berada. Jaga kesehatan. Dan jangan lupa bahagia. Sampu Rasun.